Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, di sini saya Siti Nur Khalifah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana memberi stimulus yang baik untuk anak usia dini dalam perkembangan moral agama. Nah, teman-teman tahu kan, moral agama ini berkaitan dengan perilaku, tata sopan, dan bagaimana cara kita mensyukuri terhadap apa yang diberikan oleh Allah dengan beribadah dan berdoa, selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Nah, di sini kita perlu sebagai orang tua dan pendidik memberikan stimulus dan metode yang baik untuk mengembangkan perkembangan moral agama kepada anak usia dini agar perkembangan moralnya lebih maksimal dan tidak salah jalan. Nah, apa sih teman-teman stimulus maupun metode yang baik untuk anak usia dini dalam mengembangkan moral agamanya? Nah, biasanya pasti anak-anak akan berpikir bahwa orang dewasa maupun orang tuanya berwenang dalam membuat peraturan dan mereka menganggap semua peraturan yang diberikan oleh orang tuanya maupun pendidik ini selalu benar. Namun sayangnya banyak orang tua yang menuntut anak bisa dalam hal ini. Contohnya, mereka diharuskan untuk menghafal banyak ayat, padahal di umur 5-6 tahun mereka hanya mampu menghafal surat-surat pendek seperti An-Nas, Al-Fatihah, dan Al-Falaq. Mereka tidak bisa jika harus diporsir menghafal banyak surat. Di sini akan menimbulkan dampak yang serius untuk anak itu sendiri. Nah, di sini jadi kita orang tua harus memperhatikan stimulus dan metode yang baik untuk anak usia dini agar kedepannya tidak memberikan dampak yang buruk untuk anak kita sendiri. Tapi memang cara orang tua mendidik anaknya itu berbeda-beda, memiliki metode dan teknik tersendiri. Kembali lagi, bagaimana dengan kemampuan anak itu sendiri? Kita tidak boleh memaksa anak jika anak tidak mampu, tapi jika anak mampu, kita boleh, namun jangan memaksakan. Lalu, apa sih metode yang pas untuk digunakan dalam mengembangkan perkembangan moral anak kita tanpa anak merasakan bosan dan merasa mereka sedang belajar dan dipaksa oleh orang tuanya? Jadi mereka dapat mengalir mengikuti yang diajarkan oleh orang tuanya dalam mengembangkan moral agama. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa metode yang bisa digunakan dalam mengembangkan moral agama anak usia dini. Nah, metode yang pertama yang bisa kita gunakan adalah metode bernyanyi. Sudah tentu kan anak-anak suka dengan nyanyian, apalagi nyanyian yang menyenangkan dan menimbulkan semangat. Nah, di sini kita bisa selipkan pembelajaran moral agama dalam lagu. Contohnya, mengenalkan anak rukun Islam yang ada 5 menggunakan nyanyian seperti rukun Islam ada 5. Yang pertama membaca syahadat, yang kedua sholat fardu, yang ketiga berpuasa, 4, 5 zakat dan haji. Itu akan lebih menangkap di sini oleh anak-anak dibanding dengan membaca biasa, menghafalkan biasa. Mereka akan merasa senang karena ini adalah dunia mereka. Mereka senang karena tidak merasa berat. Mereka senang, apalagi lagunya semangat, dengan tepukan juga bisa. Ini bisa kita gunakan di rumah maupun di sekolah. Metode yang kedua yang bisa kita gunakan dalam mengembangkan perkembangan moral agama anak adalah karya wisata. Nah, di sini karya wisata kita tidak harus pergi jauh untuk melakukan karya wisata dalam mengembangkan moral agama pada anak usia dini. Kita bisa mengajak anak ke kebun belakang. Kita bisa ajarkan anak mempelajari lingkungan sekitar dan kita selipkan pelajaran di sini. Ketika anak melihat pohon yang tumbuh subur, mereka pasti akan bertanya, "Bunda, kenapa pohon ini bisa tinggi? Kenapa pohon ini bisa besar dan melebihi kita? Padahal kita yang menanam, kenapa pohon lebih besar dibanding kita?"
Nah, kita bisa menjelaskan di sini. Nah, pohon ini yang menciptakan adalah Allah dan manusia hanya menanamnya, dan yang merawat adalah manusia, tetapi yang memberi hidup adalah Allah. Jika Allah tidak memberikan hidup, pohon ini pasti akan mati waktu kecil, walaupun setiap hari disiram. Lalu Anda bertanya, Bunda, kenapa tumbuhan ini harus diberi pagar? Aku ingin mengambilnya. Kita ajarkan di sini moral. Kita tidak boleh merusak tanaman milik orang lain. Ini adalah tanaman milik kakak. Nanti kalau tanaman ini rusak, kakak pasti marah. Nah, ini merupakan salah satu kita menanamkan moral untuk menghargai sesama, tidak mengganggu dan tidak merusak hak milik orang lain. Metode yang ketiga adalah metode pembiasaan. Nah, hal ini sering dilakukan oleh orang tua maupun pendidik di sekolah. Biasanya orang tua mengajak anak melakukan sholat bersama. Ini patut dan harus dipertahankan karena metode pembiasaan sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral agama di sini. Jika dari sekolah maupun lingkungannya anak mendapat stimulus pembiasaan yang baik dan di rumah mereka tidak mendapatkannya, ini sangat berpengaruh. Jadi kita sebagai orang tua merupakan madrasah pertama yang harus membentuk dan membimbing anak kita untuk mendapatkan stimulus yang baik dan dapat perkembangan moralnya dengan baik. Nah, di sini kita bisa melakukan pembiasaan kepada anak di rumah dengan mengajarnya mengaji bersama, mengikuti pengajian bersama. Kita juga bisa memberikan contoh kepada anak dengan mengikut sertakan anak dalam kegiatan agama. Contohnya sholat bersama. Ini bagus kita terapkan untuk anak usia dini. Jika orang tua tidak menerapkan, anak kemungkinan besar tidak akan mendapatkan atau memiliki perilaku yang baik. Jadi di sini orang tua adalah madrasah pertama yang harus mengarahkan anak agar tidak salah jalan. Untuk metode yang keempat adalah metode bermain. Nah, di sini metode bermain ini kan sangat menyenangkan, apalagi bermain adalah dunianya anak. Jadi di sini kita dapat dengan mudah menyelipkan moral agama kepada anak. Nah, di sini salah satunya adalah permainan estafet penyusunan susunan berwudu. Nah, di situ kita bisa menyelipkan moral agama. Dalam moralnya di sini anak mampu bekerja sama, saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Jadi mereka dapat nilai dari moral. Kemudian untuk nilai agamanya, mereka mengetahui urutan berwudu. Mudah bukan untuk menyelipkan perkembangan moral agama dalam kegiatan bermain? Dan metode selanjutnya adalah metode bercerita. Nah, di sini sudah tidak asing lagi bukan dengan bercerita. Kita bisa bercerita tentang kisah Nabi, kita bisa bercerita tentang tauladan sahabat Nabi, kita bisa menceritakan tetangga kita yang memiliki moral yang baik dan bagus untuk dijadikan contoh untuk anak kita. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu media yang bisa digunakan dalam bercerita agar lebih tersampaikan maknanya kepada anak kita. Nah, metode atau media yang bisa kita gunakan adalah boneka tangan. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menyelipkan pembelajaran moral agama dengan menggunakan media boneka tangan. Baiklah, anak-anak, Bunda bawa temen nih. Bunda gak sendiri. Kenalin, sahabat Bunda namanya Ara. Coba panggil, kayaknya Ara masih tidur. Yang keras. Ara. Ara susah dibangunin. Ara.
Kok Ara nguapnya kayak gitu? Bagus gak teman-teman? Kenapa? Gak boleh gitu ya teman-teman. Masa nguap kayak gitu? Apalagi Ara kan perempuan. Masa nguapnya kayak gitu? Gimana sih nguap yang benar teman-teman? Pinter Dek Nurma. Nah, kita kalau nguap tuh harus ditutup, nggak boleh sampai terlihat mulutnya lebar. Nanti kalau ada lalat masuk, aduh, jangan sampai. Kita nggak boleh kayak gitu. Jangan tiru Ara ya. Ara, kamu nggak boleh kayak gitu. Iya, maaf. Nah, kita nggak boleh kayak gitu. Janganlah. Kita kan anak pintar, nggak boleh kayak gitu. Ngomong-ngomong, Ara kok jam segini baru bangun ya? Kamu ngapain sih semalam? Aku ngapain ya? Aku mainan handphone terus kemalaman. Main handphone masih kecil sampai larut malam. Boleh nggak sih? Emang kamu nonton apa sih, Ara? Nonton Upin Ipin. Loh, kan di TV ada. Ngapain coba kamu nonton di handphone? Kan di TV ada setiap pagi. Siapa coba yang suka Upin Ipin? Ara juga suka nih, tapi jangan kayak Ara. Masa main handphone sampai larut malam? Kan gak boleh. Kita tidak boleh tidur sampai kemalaman, apalagi mainan handphone. Boleh, tapi jangan sampai lama-lama. Kita juga jangan lupa, kita juga harus belajar. Jangan-jangan kamu juga gak sholat subuh lagi. Lupa kan bantu orang tua juga. Ara ini maaf ya teman-teman. Ara ini emang kalau bandel diapain ya? Udah diajak main aja yuk. Tinggalin aja Ara. Jangan, aku minta maaf loh. Maaf teman-teman. Maaf ya teman-teman. Minta maaf kok teriak-teriak, nggak boleh gitulah. Minta maaf yang baik coba. Minta maaf. Ara nggak gitu lagi. Ara nggak gitu lagi lah. Ara juga mau bantu ayah. Mau sholat, mau rajin. Maaf ya teman-teman. Kita kalau berbuat salah harus minta maaf. Kayak Ara ya, harus minta maaf. Kita wajar kok salah, tapi kita harus minta maaf kayak Ara tadi. Nah, di sini coba siapa yang di rumah ikut bantu orang tuanya? Wah, pinter. Banyak yang bantu ya. Coba Uni bantu apa di rumah? Bantu makan? Kok kayak Ara sih? Bantu makan doang ini? Aduh, bantu juga dong. Bantu Bunda bersih-bersih rumah. Nyapu, kan Uni sudah pintar kan nyapu? Gak apa-apa, besok-besok bantu Bundanya. Jaga adik juga boleh. Loh, apa? Oh, Jana pinter ya udah bantu Bundanya. Udah bantu nyapu nggak kayak kamu jam segini baru bangun. Ini maaf loh, Ara kan udah minta maaf. Nah teman-teman, ingat ya, kita yang pertama apa coba tadi? Iya, kalau nguap harus ditutup. Pinter. Terus apa lagi? Iya, nggak boleh nonton atau mainan handphone sampai larut malam. Jangan lupa apa? Iya, jangan lupa belajar. Kita harus terus belajar biar jadi anak yang pinter. Harus bantu orang tua. Iya, pinter. Nah, teman-teman, Ara udah lapar nih kayaknya diem terus. Iya, aku lapar. Tuh kan kelihatan Ara kalau lapar diem terus. Yaudah, kamu makan dulu sana. Aku udah masakin Ara.
Ara lupa ya, kan sekarang puasa, jadi nggak sarapan dong. Aku lupa sahur. Aduh, lapar. Nah, makanya besok jangan nonton handphone sampai larut malam. Kasihan ya Ara nggak sahur. Ya udah, Ara jangan capek-capek, biar puasanya lancar. Iya, bisa puasa setengah hari. Buat adik-adik, boleh kok puasa setengah hari untuk belajar ya. Pinter. Kalau tidak mampu puasa 1 hari, kita bisa puasa setengah hari. Nah, udah dulu ya. Ara, kasihan capek. Sekian dari saya, Siti Nurkhalifah dan Ara. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.